Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada video pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi dari bab 1 tentang sifat koligatif larutan. Ya, materi yang akan kita bahas pada video kali ini insyaallah tentang kenaikan titik didih, ya. Di materi sebelumnya yang sudah kita bahas adalah tentang penentuan konsentrasi larutan dan materi tentang penurunan tekanan uap. Kita masuk ke materi. Oke, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu biasa dilambangkan dengan delta TB, ya. Nah, mendidih. Apa sih mendidih itu? Mendidih adalah proses ya di mana penguapan itu terjadi di seluruh bagian zat cair, dan ketika tekanan uap zat cairnya itu sama dengan tekanan uap udara luar. Ya, kalau di materi sebelumnya yang tentang tekanan uap, ya penguapan itu pada tekanan uap itu penguapannya hanya terjadi pada permukaan, ya, permukaan cairan. Sementara mendidih itu dia terjadi penguapan, tapi penguapannya tidak hanya terjadi di permukaannya saja, tapi di seluruh bagian zat cair. Mungkin di antara kita sudah sering ya memasak air. Nah, kalau kita lihat air yang mendidih, maka gelembung-gelembung gasnya itu tidak hanya ada di permukaan saja, tapi ada di bagian bawah, di bagian sebelah kiri, sebelah kanan, ya. Itu adalah proses mendidih, ya, di mana penguapannya terjadi di seluruh bagian zat cair. Nah, titik didih sendiri adalah suhu ketika zat cairnya mendidih, ya, suhu ketika zat cairnya mendidih. Kita ganti dulu pakai pointer coba. Nah, kemudian, bagaimana sih proses suatu zat itu mendidih? Ya, bagaimana proses suatu zat itu mendidih? Jadi, ketika kita mendidihkan zat cair, ya, misalnya air, ya, tentunya kita memberikan kalor, ya, kita panaskan kan, kita memberikan kalor padanya dengan tujuan supaya suhunya meningkat. Nah, dengan meningkatnya suhu itu, maka nanti tekanan uapnya akan pula meningkat. Kok bisa? Karena ketika suhunya meningkat, maka air yang menguap akan bertambah banyak, ya. Banyaknya uap air yang terbentuk akan membuat tekanan uapnya menjadi bertambah, ya. Itulah makanya kalau kalornya kita terus berikan, ya, tekanan uapnya akan lama-lama meningkat, ya, sampai suatu ketika, suatu saat, tekanan uap cairannya itu sama dengan tekanan udara luar dan terjadilah proses mendidih. Kita lanjut. Nah, perlu kita ketahui bahwa tekanan udara di setiap tempat yang berbeda ketinggian itu tidak sama, ya. Tadi kan mendidih itu harus tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar, ya. Sementara tekanan udara di setiap tempat itu beda-beda, ya. Makin tinggi suatu tempat, ya, dari atas permukaan laut, maka tekanan udaranya semakin rendah. Berarti titik didihnya akan semakin turun, ya. Misalnya kayak di Bandung nih. Di Bandung kan lebih tinggi daripada Bekasi. Ya, berarti di daerah Bandung itu tekanan udaranya lebih rendah. Ya, oleh karenanya kalau kita misalnya memasak air di Bandung, di daerah dataran tinggi, dia suhunya akan lebih rendah ketika kita memasak air di Bekasi. Bekasi itu kan daerahnya di atas 0 permukaan laut, ya, 0 meter permukaan laut maksudnya. Tekanannya 1 atmosfer. Berarti dia air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, sementara di daerah dataran tinggi yang tekanannya itu lebih rendah daripada 1 atmosfer, maka suhu titik didihnya itu akan lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Silakan nanti dicoba, ya, bagi yang rumahnya ada di daerah dataran tinggi. Oke, kemudian apa sih yang terjadi kalau misalnya zat terlarut itu kita masukkan dalam pelarut, ya, nanti akan terbentuk larutan. Kira-kira pengaruh apa pengaruh apa dari zat terlarut ini yang menyebabkan titik didihnya mengalami apakah berubah naik atau malah menjadi turun. Nah, ternyata adanya zat terlarut itu bisa menurunkan tekanan uap, ya. Tadi kan zat terlarut itu dia menghambat uap air untuk bisa keluar. Jadi uap airnya jumlahnya sedikit. Kalau uapnya sedikit, maka tekanan uapnya rendah, ya. Jadi zat terlarut dapat menurunkan tekanan uap.
ya dari pelarut ya, sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar untuk menguap, maka suhu yang dibutuhkan juga lebih besar, sehingga larutan akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari penjelasan sebelumnya itu kita ketahui bahwa suatu larutan berarti memiliki titik didih lebih tinggi daripada pelarut. Saya ulangi, larutan memiliki titik didih lebih tinggi daripada pelarut. Ya, dalam keadaan murni. Kenapa? Karena tadi ada zat terlarutnya ya. Nah, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni itu kita sebut dengan perubahan titik didih atau kenaikan titik didih. Nah, dirumuskan dengan ini, delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB derajat. Ini adalah titik didih pelarut murni. Nah, rumus ini biasa digunakan untuk larutan non elektrolit. Insya Allah ini kita akan bahas nanti ke depannya ya. Nah, kalau kita perhatikan berarti semakin banyak zat terlarutnya maka titik didih semakin besar ya. Artinya kenaikan titik didih itu akan sebanding dengan konsentrasi zat terlarutnya. Nah, sehingga kita akan peroleh rumus seperti ini. Delta TB sama dengan M kali KB. Jadi dia sebanding nih M kali KB ya dengan zat terlarutnya. Nah, M-nya sendiri adalah molalitas yang sudah kita bahas di pertemuan pertama itu MT per MR kali 1000 per MP. Ya, ini keterangannya delta TB kenaikan titik didih, kalau KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal, satuannya ini derajat Celcius per molal. M-nya molalitas, TB larutan satuannya Celcius, TB pelarut murni juga satuannya Celcius. Nah, kita bisa ambil kesimpulan yang terakhir bahwa semakin banyak zat terlarut, ya maka semakin tinggi titik didihnya. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini ada glukosa nih, glukosa C6H12O6 sebanyak 30%. Yang ditanya adalah berapakah titik didih larutan dari glukosa C6H12O6 30%. Diketahui di sini ada ARC-nya 12, H1 dan O 16. Kemudian KB-nya 0,52. Oke, jadi dari soal ini kita hanya dapat hanya ada data 30% glukosa ya. 30% glukosa itu persen massa di sini maksudnya. Nah, MR glukosanya 180. Dari mana 180? Kita hitung ya. Jadi 6 dikali 12 ditambah 12 nanti dikali 1 ya. Sama O-nya kan 16 dikali 6. Dapat nanti MR glukosanya 180. Nah, tadi kan glukosanya 30%. 30% itu kalau di persen massa artinya 30 gram dalam 100 gram larutan. Nah, sehingga kita akan dapat bahwa massa glukosanya 30 gram sementara massa airnya 70 gram. Ya. Dari sini kita tinggal masukin aja ke dalam rumus delta TB ya, M sama dengan M kali KB, ya M-nya ini massa terlarutnya 30, MR-nya 180, kemudian kali 1000 per massa pelarutnya 70 gram. Dapatlah 1,24 derajat Celcius ya. Ini delta TB-nya. Karena yang ditanya titik didih larutan atau TB, maka TB derajat ditambah delta TB. Ya, ini dianalogikan bahwa air dengan tekanan 1 atmosfer ya, berarti 100 derajat Celcius kan mendidihnya, ditambah delta TB-nya 1,24, jadilah 101,24 derajat Celcius. Nah, jadi dengan adanya zat terlarut menyebabkan titik didih larutannya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan titik didih air murni pada tekanan 1 atmosfer. Kita masuk ke contoh kedua. Oke, di sini ada konstanta kenaikan titik didih untuk benzena adalah 2,53 ya. Ini ada benzen ya. Benzen itu bukan air kan. Kemudian titik didih benzen murninya 80 derajat Celcius. Yang ditanya berapakah titik didih larutan 5 gram naftalen dalam 100 gram benzen. Nah, ini artinya pelarutnya bukan air, tapi pelarutnya adalah benzen. Jadi naftalen dilarutkan dalam benzen ya. Kayak gitu. Kalau begitu berarti naftalennya itu sebagai massa terlarut yaitu sebesar 5 gram dan benzennya itu sebagai pelarut ya, massa pelarutnya 100 gram. Kemudian titik didih benzen murni itu adalah TB derajat ya, TB derajat benzen itu 80 derajat Celcius. Yang ini kenaikan titik didih, konstanta kenaikan titik didih benzen adalah KB ya, KB benzen 2,53. Nah, MR naftalennya kita dapat 128, caranya sama kita hitung ya, 10 kali 12 120 ditambah 8 kali 1 128. Oke, kemudian karena yang ditanya titik didih naftalennya ya, titik didih larutan maksudnya, berarti kita cari dulu lagi delta TB-nya berapa ya. Delta TB dimasukkan ke dalam rumus MT per MR kali 1000 per MP dikali KB.
Nah, dapatlah 5 per 128 dikali 1000 per 100 dikali KB-nya 2,53 diperolehlah 0,99 derajat Celcius ya untuk nilai delta TB-nya. Nah, karena ini tanya TB larutan, lagi kita tambah TB derajat ditambah delta TB. Nah, TB derajatnya bukan air ya. Kalau bukan air berarti bukan 100 derajat Celcius. Di sini diketahui TB derajatnya ada 80 ya ini. Berarti 80 ditambah 0,99. Diperolehlah hasil 80,99 derajat Celcius. Kita bulatkan menjadi 81 derajat Celcius. Ya, saya pikir cukup ya untuk pertemuan kita kali ini, pembahasan tentang kenaikan titik didih. Ya, insya Allah kita nanti akan lanjutkan di video kita pertemuan selanjutnya tentang ini, tentang penurunan titik beku. Oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.